Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Purwoko. Hari ini kita akan belajar tentang permainan bulu tangkis. Pembelajaran ini ada di buku kelas 4 bab 1. Tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif permainan kasti, bulu tangkis, dan tenis meja. Serta siswa dapat melakukan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif permainan kasti, bulu tangkis, dan tenis meja. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua, sama kecil dan dipisahkan oleh net yang tergantung di tiang net yang ditanam di pinggir lapangan. Alat yang digunakan untuk bermain bulu tangkis adalah raket dan shuttlecock. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perlengkapan dan lapangan bulu tangkis. Yang pertama yaitu raket atau pemukul. Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kurang dari 150 gram. Nah, di sini Pak Pur akan menjelaskan tentang jenis-jenis raket yang dipergunakan dalam bermain bulu tangkis. Antara lain, yang pertama, raket yang berat di bagian atas atau kepala. Yang kedua, raket yang berat di bagian pegangan atau handle. Yang ketiga, raket yang seimbang cocok untuk pemain atau all-round. Nah, jenis-jenis bahan raket yang sering digunakan antara lain, yang pertama, terbuat dari kayu seluruhnya. Yang kedua, terbuat dari kayu dan aluminium. Serta yang ketiga, terbuat dari aluminium seluruhnya. Yang kedua, shuttlecock. Bola atau shuttlecock terdiri atas bagian dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Berat shuttlecock antara 73 sampai 85 grains atau 4,73 sampai 5,5 gram dan harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris yang berukuran 1 sampai 1/8 inch atau 25 sampai 28 mm. Bulunya harus berukuran 64 sampai 74 mm dari ujung atas sampai ke bagian rata gabus. Garis tengah atau diameter bagian shuttlecock berukuran 54 sampai 56 mm dan diikat dengan benang secara kuat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang lapangan. Lantai lapangan dapat dibuat dari bahan berikut ini. Yang pertama, lantai tanah atau pasir. Umumnya, lapangan ini berada di luar ruangan. Yang kedua, lantai kayu atau wondercourt. Yang ketiga, lantai dengan karpet sintetis atau portacourt. Serta yang keempat, lantai semen atau tegel atau biasa disebut handcourt. Sekarang kita bahas materi selanjutnya ya, yaitu gerak dasar bulu tangkis. Berikut ini adalah macam-macam gerak dasar manipulatif dalam permainan bulu tangkis.
Materi yang pertama yaitu memegang raket. Ada beberapa macam pegangan raket dalam bulu tangkis. Setiap pegangan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Berikut ini macam-macam cara memegang raket. Yang pertama, pegangan forehand. Cara latihannya yang pertama, posisikan raket dengan miring dan peganglah seperti sedang berjabat tangan. Yang kedua, ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai raket yang sempit. Serta yang ketiga, pada waktu memegang, raket tidak boleh diubah-ubah. Yang kedua, pegangan backhand. Cara latihannya yang pertama, pegang raket dalam posisi miring. Yang kedua, pada waktu memegang raket, ibu jari berada di bagian belakang tangkai raket, sedangkan jari-jari tangan diletakkan di bagian depan. Gerak pukulan bulu tangkis. Pukulan digunakan untuk memulai permainan, bertahan, dan menyerang. Berikut adalah macam-macam pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, pukulan servis. Pukulan pertama untuk memulai permainan bulu tangkis disebut pukulan servis. Hasil servis yang baik adalah kok atau shuttlecock berhasil melewati net tanpa menyentuhnya dan masuk ke daerah lapangan lawan. Yang kedua, pukulan forehand dan pukulan backhand. Pukulan forehand merupakan jenis pukulan dengan menggunakan sisi dalam raket. Adapun pukulan backhand merupakan jenis pukulan dengan menggunakan sisi luar raket. Yang ketiga, pukulan smash. Pukulan smash merupakan pukulan keras yang jatuh ke daerah lapangan lawan. Berikut ini cara latihan pukulan smash. Yang pertama, berdirilah dengan kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, angkatlah raket hingga ke atas kepala bagian belakang. Yang ketiga, pukul kok atau shuttlecock yang melambung dengan cepat dan kuat dengan mengayunkan raket dari atas ke depan bagian bawah. Yang keempat, pukulan lob. Pukulan lob merupakan jenis pukulan yang dilakukan untuk menerbangkan kok atau shuttlecock setinggi mungkin dan mengarahkannya ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan lob dapat dilakukan dari bawah atau dari atas kepala. Yang kelima, pukulan drop shot. Cara latihannya yang pertama, posisi tangan menggunakan pegangan forehand. Yang kedua, pegang raket dengan posisi menyamping badan. Yang ketiga, genggam raket dengan rileks. Serta yang keempat, upayakan bergerak cepat untuk mendapatkan posisi badan di belakang shuttlecock. Yang kelima, pukul raket dengan posisi tangan lurus, dorong atau sentuh shuttlecock dengan halus. Yang keenam, arahkan shuttlecock dengan arah bola melengkung ke sebelah kanan jika akan memberikan drop shot ke arah forehand, dan arahkan bola melengkung ke kiri jika akan melakukan backhand. Yang ketujuh, posisi akhir raket mengikuti bola. Yang kedelapan, posisi gerak langkah sebelum dan setelah memukul harus diperhatikan. Yang kesembilan, pukulan jenis ini mengandung aspek kehalusan dan gerak tipu. Yang keenam, pukulan netting. Netting adalah jenis pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Tujuan dilakukan netting adalah supaya shuttlecock yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin dengan net. Koordinasi gerak kaki, lengan, keseimbangan tubuh, posisi raket dan shuttlecock saat perkenaan dan tentunya konsentrasi saat memukul shuttlecock menjadi faktor penting. Cara latihannya yang pertama, berdirilah di belakang garis servis kira-kira 2 langkah dari jari jaring.
Yang kedua, peganglah raket serileks mungkin. Yang ketiga, kejarlah shuttlecock yang datang di depan jaring. Yang keempat, posisikan kaki kanan selalu berada di depan, baik saat melakukan netting dengan forehand ataupun netting dengan backhand. Yang kelima, agar shuttlecock lebih tipis bergulir di bidang lawan, sesaat sebelum shuttlecock tersentuh, buat tarikan kecil. Yang keenam, secara stimulan dan bergantian arah dan sasaran pukulan dapat berbentuk lurus, silang di depan net, atau bisa juga mendorong shuttlecock ke arah belakang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang materi permainan bulu tangkis. Semoga kalian dapat memahami dengan baik apa yang telah Pak Pur sampaikan di dalam video ini tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.